Assalamualaikum Bu Kartini. Waalaikumsalam, Bu Vita. Selamat siang Bu. Sedang sibuk nggak nih Bu? Adakah waktu luang sebentar? Saya mau ganggu. Siang juga. Ini kebetulan saya lagi kosong, Bu Vita. Eee, Kelihatannya Bu Vita sedang kesal. Gimana ya Bu? Sebenarnya saya lagi ada masalah nih Bu di kelas. Hmm, Mmm, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini apa, Bu Vita? Apa ada yang perlu, diceritakan? Begini Bu, sebenarnya saya sedang bingung mengatasi perilaku salah satu murid Mhm. saya. Jadi saya mau berkonsultasi sama Bu Kartini. Mmm, Supaya saya mendapatkan solusi dari masalah murid saya ini, Bu. Jadi murid saya ini, ya gimana ya, Bu, di kelas? Coba ceritakan lebih detail tentang murid tersebut. Mungkin bisa saya bantu? Mhm. Jadi begini, Bu, saya ceritakan ya, Bu. Saya kan mengajar kelas Mhm. 8, Bu. Nah, lebih tepatnya ini di Mhm. kelas 8C. Ada salah satu murid saya, dia namanya Sinar, Bu. Mungkin lengkapnya Mhm. Sinar Rembulan, Bu. Dia murid yang sangat aktif, hiperaktif lah, Bu. Terus ketika pembelajaran, dia tidak mau diam, alias sering mengganggu Mmm, temannya. Gini, Bu, tingkahnya mhm. itu membuat murid lain terganggu. Jadi kalau misal saya lagi ngajar nih, Bu, atau lagi menjelaskan, sedang berdiskusi, dia pasti selalu mengganggu teman-temannya. Dia tidak bisa duduk. Nah, ketika saya ingatkan untuk diam dan duduk, terus saat itu duduk, Bu. Dia diem, tapi Mhm. paling cuman 5 menit, Bu, itu paling lama, Bu, 5 menit. Nah, habis itu dia berulah lagi. Kadang-kadang bisa saja dia main, ganggu temannya, main barongan-baronganan gitu, Bu. Nah, jadi dia mengganggu diskusi dan pembelajaran ketika di kelas. Terus teman-temannya kadang merasa risih gitu, Bu, dan mereka jadi nggak fokus, Bu. Terganggu lah lebih tepatnya. Hal tersebut Mhm. akhirnya buat suasana kelas jadi tidak nyaman, kemudian tidak kondusif. Terus anak-anak biasanya jadi, ya nggak fokus deh, Bu. Terus di situ Mhm. gimana Mhm. ya, Bu, baiknya, Bu? Masya Allah, sinar rembulan padahal namanya bagus ya, Bu Vita. Iya, Bu. Mmm, Iya, apakah itu dari dahulu dia berperilaku seperti itu dari dia saat kelas 7, Bu? ketika kelas 7, dia tidak seperti itu sih, Bu. Dia bisa mengikuti Mhm. pelajaran, kemudian dia juga aktif termasuknya anaknya. Kalau misal diajak diskusi, dia Mhm. senang buat berdiskusi, Bu. Ya, walaupun dulu kan kelas 7-nya Mhm. masih semi online ya, Bu, jadi yang setengah online, yang setengah enggak. Tapi Mhm. dia aktif, Bu, dan dia juga tidak mengganggu teman-temannya seperti sekarang saat kelas 8 ini, Bu. Seperti itu. Nah, menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang membuat perilakunya itu berubah ketika dia naik kelas 8, Vita. Iya juga ya, Bu. Kemarin saya sempat tanya, Bu, sama Halo, Bu Vita. temannya. Maaf, Bu. Mhm. Kemarin saya sempat tanya ke teman dekatnya, Bu. Nah, Mhm. dia itu katanya kalau misal Gimana itu, Bu? di rumah itu sering banget main game, Bu. Terus kayak kecanduan main game gitu. Mhm. Nah, dia itu kalau misal main game suka lupa waktu. Kemudian sering kalah katanya, Bu, sering Mmm. kalah
sering kalah buat main Oh, game. Nah, jadi mungkin karena dia sering kalah, dia meluapkan emosinya di kelas menjadi sangat aktif, kemudian stres mungkin juga. Karena mmm, biasanya kan kalau kita main game kalah, mhm. itu kan terobsesi ya, Bu, terobsesi pengen menang. Gimana caranya bisa menang? Bukannya malah jadi Mhm. menghibur diri, tapi malah membuatnya stres karena kalah main game, Bu. Nah, itu betul Bu Vita. Jadi kadang anak-anak sekarang ini ya, mereka, merasa kalau main game itu adalah salah satu untuk mengurangi stres. Tapi pada dasarnya ketika mereka, memainkan game tersebut, tanpa mereka sadar mereka akan terus terseret, bukan lagi terhibur, tapi mereka akan merasa ketika mereka kalah atau mereka menang akan terus tertantang, sehingga membuat mereka itu, ingin meluapkan apa yang ingin dicapainya. Sehingga main game itu justru bukan untuk, mereka itu terhibur, tapi justru membuat muridnya semakin frustasi dan juga stres. Begitu Bu Vita. Iya juga ya, Bu. Cuman memang kadang-kadang tuh anak-anak Mmm, pengennya main game kayak gitu ya, Bu. Tapi ya itu sih keadaan sinar saat ini, mhm, mung Kak, bukannya dia menghibur diri malah jadi tambah pusing ya, Bu? betul. Jadi menurut Bu Vita nih, solusi yang sekiranya dapat mengurangi tingkat stres anak bermain game itu apa Bu Vita? Mungkin, apa ya, Bu, kalau menurut saya Mhm, bisa jadi peran orang tua itu sangat penting, Bu. Karena main game mhm, ini kan lebih tepatnya di rumah, karena di sekolah ini meskipun siswa membawa handphone, dia handphonenya diletakkan di box, jadi anak-anak tersebut tidak akan bermain. Jadi orang tua itu mungkin perlu untuk membatasi anak bermain handphone, terutama bermain game ya, Bu. mhm, betul. Nah, lalu setelah ini kira-kira rencana Ibu Vita bagaimana ini, untuk mengenai masalah ini? Eee, untuk menindaklanjuti ini, saya berencana untuk menghubungi orang tua Sinar, Bu. Dan mencoba untuk Mmm, menceritakan ya kondisi Sinar ketika berada di kelas. Jadi bagaimana dia di kelas dengan teman-temannya, serta saya akan menyampaikan solusi dari kondisi Sinar yang hiperaktif itu, Bu. Ya, misalnya mungkin saya mhm, mau membatasi ya, saya menyarankan pada orang tua untuk membatasi penggunaan handphone ketika di rumah. Kemudian mengatur waktu jam tidur, mhm, karena biasanya kalau misal, murid yang kecanduan oke, games itu jam tidurnya biasanya sampai malam. Kemudian mencoba menerapkan disiplin positif, mungkin nanti saya juga akan bercerita beberapa tentang disiplin positif, kemudian iya, menghabiskan banyak waktu bersama keluarga di rumah. Kalau misal banyak ngobrol gitu atau misal komunikasi dengan orang tua atau orang yang ada di rumah, keluarga, mungkin itu bisa menghilangkan ya, maksudnya menghilangkan untuk bermain handphone terus, mungkin itu, Bu. mhm. Nah, betul langkah yang diambil Bu Vita itu menurut saya sudah sangat tepat. Nah, saya boleh menambahkan ya Bu Vita, selain itu juga boleh tuh Bu, mungkin anak diajak membuat sebuah jadwal bersama orang tuanya, bareng-bareng. Itu sudah sangat tepat Bu. Saya sependapat dengan Bu Vita. Oh iya, Bu, nanti mungkin saya akan, berikan solusi itu juga ya, Bu, membuat time schedule. Nah, terima Mhm, kasih ya, Bu Kartini. iya, Mungkin nanti saya akan menemui orang tua Sinar sepulang sekolah nanti, Bu. mhm, betul Bu Vita. Nanti menurut saya nih, jadi selanjutnya Bu Vita silakan menemui orang tuanya Sinar,
kemudian menyampaikan solusi-solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sinar di dalam kelas. Oke, terima kasih ya Bu Kartini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Akhirnya saya menemukan solusi dari masalah sinar ini. Makasih sekali lagi ya Bu. Sama-sama. Ini maaf Bu Vita, tindak lanjut yang akan Bu Vita lakukan apa setelah coaching ini? Oh iya, Nggak kedengeran. semoga apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita diskusikan ini tidak hanya diterapkan kepada sinar saja, tetapi Mhm. dapat juga diterapkan pada murid yang mengalami masalah serupa. Saya akan mencoba mengatasi masalah murid jika masalahnya kurang lebih hampir sama seperti ini. Karena mungkin tidak hanya sinar saja, ada beberapa murid lain yang memang sudah kecanduan main game. Agar tercipta suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, menenangkan juga. Dan tidak mengganggu teman-temannya, Bu. Betul sekali Bu Vita. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengatasi masalah dan mengatasi dengan solusi yang terbaik ya Bu. Sukses selalu buat Bu Vita. Amin. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Setelah ini saya izin ya, Bu, untuk melanjutkan tugas karena bel sudah dibunyikan Iya, tuh, Bu. Jadi saya mau masuk kelas lagi. iya, mangga Bu Vita. Nggih. Nggih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.